Bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Yunani Perjanjian Baru. Kali ini kita ingin menerjemahkan ayat-ayat Alkitab. Ini adalah kerinduan saya agar kita bisa menerjemahkan satu ayat firman Tuhan per hari. Tentu untuk memulai tujuan ini bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan suatu dedikasi, dibutuhkan suatu komitmen untuk melakukannya. Tapi jika Tuhan berkenan, kita akan bisa melakukan penerjemahan ini satu ayat per hari. Dan kita akan mulai menerjemahkan dari satu ayat, yaitu dari kitab Injil. Kita akan coba menerjemahkan kitab Injil Yohanes, mulai pasal yang pertama, ayat yang pertama tentunya untuk hari ini. Dan besok mudah-mudahan kalau Tuhan menolong, kita akan lanjutkan dengan ayat yang kedua. Dan kita usahakan satu ayat per hari. Dan tentu saya akan memberikan terjemahannya dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dan kita juga akan belajar menganalisa setiap elemen yang terkandung dalam satu ayat tersebut. Dan mudah-mudahan bagi teman-teman yang memiliki pengetahuan yang lebih banyak tentang bahasa Yunani atau yang sudah pernah kuliah di sekolah teologi dan sudah pernah mempelajari bahasa Yunani bisa disegarkan kembali. Dan mudah-mudahan apa yang saya berikan di sini bisa memotivasi Anda untuk bisa melakukan langkah-langkah eksegesis sehingga Anda dipermudah untuk bisa memahami apa maksud daripada ayat tersebut. Nah, yang akan kita lihat adalah Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama. Nah, inilah ayatnya yang akan kita terjemahkan bersama-sama. Seperti biasa kita akan membacanya terlebih dahulu dalam bahasa Yunani. Tentu menurut pembacaan daripada Erasmus, karena dengan pembacaan Erasmus kita bisa melihat setiap elemen yang terkandung di dalamnya dan pembacaan setiap suku kata yang ada di dalam ayat ini. Oleh karena itu saya ingin membaca ayat ini menurut pembacaan Erasmus. Jikalau kita nanti sudah begitu paham, begitu lancar untuk pembacaan Erasmus, baru nanti kita lanjutkan dengan pembacaan daripada yang lebih modern lagi. Baik, kita akan baca ayat ini. Kita akan mulai dari sini. En arche, en hologos, kai hologos, en proston, theon, kai theos, en hologos. Nah, sebelum kita menerjemahkan, yang akan kita lakukan selalu adalah melihat mana kata kerjanya. Saya sudah tandai di sini yang menjadi kata kerja. Lihat di sini, saya garis bawahi dengan warna hitam. Ini yang pertama. Walaupun ini bukan kata kerja, tetapi ini adalah linking verb, tapi kita kategorikan sebagai kata kerja. Yang kedua adalah ini. Yang ketiga adalah ini. Nah, ini adalah yang kita kenal dengan linking verb. Nah, tentu kita ingin mengetahui apa passing daripada kata kerja ini. Maka kita turunkan dulu kata kerjanya ketiga-tiganya sekaligus kita berikan passingnya. Tidak seperti yang kita lakukan sebelumnya, tapi inilah yang akan kita berikan. Nah, dia adalah imperfect indikatif dari tiga singular untuk Emi, yang artinya he was. Ketiga-tiganya artinya sama. Kemudian yang akan kita lihat adalah subjeknya. Manakah yang merupakan subjek di sini? Subjek itu adalah, kita lihat nominatifnya. Ini adalah hologos, nominatif. Ini yang kedua, saya garis bawahi. Dan tentu ada yang ketiga. Ini adalah subjeknya. Nah, kemudian ada juga kata benda yang diikuti oleh namanya kata depan, preposition. Baik, ini en, arche, itu yang pertama. Masih ingat rumus daripada en plus noun mengikuti datif? Lihat di sini, kedua-duanya en dan arche digabung. Maka artinya di situ tentu nanti kita akan lihat. Nah, dia mengikuti datif, en mengikuti datif, artinya in atau di dalam atau di, atau dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan pada. Kemudian yang berikutnya adalah pros, tron, theon. Pros diikuti oleh akusatif. Artinya to atau towards atau ke arah atau kepada, tetapi juga bisa diartikan dia sebagai bersama atau dengan, tergantung konteksnya. Oke, dalam hal ini. Nah, kalimat ini Yohanes 1 ayat yang pertama ini sering menjadi ayat yang diperdebatkan khususnya dari kelompok Saksi Yehova. Saksi Yehova itu mengatakan bahwa lihat di sini kalimat yang terakhir ini atau frase yang terakhir ini theos and hologos
Mereka menuntut seharusnya kalau logos itu adalah berbicara tentang Tuhan Yesus sendiri, maka theos ini harus mengikuti artikel. Harus ada artikel he di sini. Tapi karena dia tidak ada artikel he di sini, maka mereka mengatakan, lihat di sini, logos itu adalah a smaller God, Tuhan yang lebih kecil. Itu argumentasi daripada saksi Jehovah. Jadi kalau berhubungan dengan mereka, atau berdiskusi dengan mereka, atau berdebat dengan mereka, pasti mereka mengangkat isu ini. Tapi apakah benar argumentasi mereka seperti itu? Nah, saya di sini memberikan yang namanya diagram, dan diagram ini akan menjelaskan keseluruhannya. Diagramming itu selalu dipergunakan ketika kita melakukan suatu exegesis. Exegesis menuntut diagramming. Dan apa maksudnya diagramming? Diagramming itu sendiri akan menjelaskan kepada kita setiap aspek daripada elemen, daripada apa yang terkandung dalam kalimat ini, dan menjelaskan hubungan frasa, kata, conjunction, kata sambung di sini, dengan keseluruhan kalimat itu sendiri. Nah, saya tidak akan menjelaskan panjang lebar tentang diagram ini, tapi bagi Anda yang sudah pernah belajar bahasa Yunani di sekolah teologia, dan Anda melakukan exegesis, mungkin diagram ini akan memberikan sedikit pandangan kepada Anda sendiri. Lihat di sini, perhatikan hologos and subject verb, kemudian hologos and subject verb, kemudian hologos and subject verb, dan lihat di sini, ini adalah komplimen. Bagian terakhir ini adalah komplimen, atau kita kenal dalam istilah tata bahasa adalah predicate, dan predicate itu tidak akan memakai yang namanya artikel. Nah, karena theos di sini bukan subjek, tapi predicate, makanya tidak ada dia artikel. Tapi subjeknya adalah hologos. Lihat di sini, hologos subjeknya di ayat yang pertama ini semua adalah hologos, disambung dengan kai, dan yang lainnya itu adalah subordinate-nya. Ya, ini berbicara dengan subordinate-nya sendiri. Oke, bagi Anda yang ingin melakukan exegesis, silakan melakukan, dan diagram ini akan sangat membantu Anda untuk mengerti apa hubungannya setiap elemen yang ada di sana. Sebisa mungkin saya akan memberikan diagram seperti ini ketika menerjemahkan. Tentu kalau sedikit complicated atau sangat susah saya tidak akan berikan karena akan membingungkan, atau ya sebisa mungkin kita berikan yang paling sederhana. Karena kadang kalimat itu berkaitan dengan ayat yang sebelumnya, ayat yang keduanya, atau ayat yang ketiganya, sehingga terkadang kita tidak bisa memberikan gambaran daripada diagram untuk ayat tertentu. Nah, kita lihat akan terjemahannya. Dalam bahasa Inggris dengan melihat ini sekarang kita bisa terjemahkan. Subjeknya lihat, nih hologos, ya, the word itu menjadi subjek sebenarnya. Tentu di dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia selalu kita terjemahkan NRK, in the beginning was the word, jadi seperti itu. Tapi kalau kita melihat dari konteks bahasa Yunaninya, sebenarnya the word was in the beginning, and the word was with God, and the word was God. Itu sebenarnya kalau konteks daripada bahasa Yunaninya. Tapi kalau kita mengikuti pola daripada bahasa Inggris yang sering kita lihat, tentu tidak ada salahnya kita terjemahkan demikian. Okay, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Nah, sekarang bagaimana terjemahan dalam bahasa Indonesianya? Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Mudah-mudahan terjemahan singkat ini, terjemahan ayat ini memotivasi Anda untuk semakin bisa menerapkan bahasa Yunani Anda dalam pembelajaran akan ayat-ayat firman Tuhan. Dan tentu jikalau Anda ingin melihat terjemahan yang berikutnya, ayat yang kedua, sebagaimana yang saya katakan tadi, saya berusaha untuk bisa memberikan terjemahan satu ayat per hari, dan jika itu bisa tercapai adalah suatu hal yang membanggakan bagi saya. Jikalau Tuhan tolong, maka Anda yang mempelajarinya, Anda yang ingin merenungkannya, mudah-mudahan diberkati oleh Tuhan. Harapan saya teruslah belajar, kita akan melihat terjemahan berikutnya untuk pelajaran yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.